alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idha bana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam sebuah hadis baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung kekasihnya Allah yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di seantero dunia, yang akhlaknya sangat mulia, sangat agung, mendapatkan pujian langsung dari Allah. Beliau telah bersabda, innan nasa innan nasa sesungguhnya manusia ijara'au apabila mereka melihat al-munkaro kemunkaran. Innan nasa ijara'aul munkaro sesungguhnya manusia apabila melihat kemunkaran wala yughayyirannahu sedangkan mereka tidak mencegahnya terhadap kemunkaran tersebut, maka yang akan terjadi, kata beliau, yusikullahu ayya ummahum bi'iqabih, maka suatu saat Allah akan mendatangkan azabnya, Allah akan menurunkan azabnya, menurunkan malapetaka secara merata. Malapetaka itu akan menimpa atas orang-orang yang melakukan kemunkaran dan juga atas orang-orang yang tidak melakukan kemunkaran. Nah, ini hadis. Jadi dalam hadis ini sangat jelas beliau telah memberikan peringatan. Beliau mengatakan innan nasa ijara'aul munkara wa la yughayyirannahu yusikullahu ayya ummahum bi'iqabih. Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran sedangkan mereka tidak mencegahnya, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azabnya, akan menurunkan siksaannya, menurunkan malapetaka secara merata kepada mereka. Artinya semuanya akan terkena
malapetaka itu, baik yang melakukan kemunkaran dan ataupun yang tidak melakukan kemunkaran, semuanya akan terlibas, kena semuanya secara umum, secara merata. Ini adalah merupakan peringatan dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita dapat mengambil pelajaran dari hadis ini, bahwa agar supaya Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita, Allah tidak menurunkan malapetaka kepada kita, Allah tidak menurunkan bencana kepada kita, maka seyogyanya ada di antara kita yang mau mencegah kemunkaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kemudian diperkuat lagi oleh firman Allah dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surah yang ke-8, yaitu surah Al-Anfal juz 9 ayat 25. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah dalam ayat ini, dan jagalah dirimu dari bala bencana, dari malapetaka, dari azab yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, dari azab, dari malapetaka, dari bencana yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat munkar saja, bukan hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat saja di antara kamu, akan tetapi malapetaka itu, bala bencana itu, azab Allah itu akan menimpa secara merata kepada seluruh manusia. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya. Syadidul iqab, sangat keras azabnya, sangat keras siksaannya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan pengibaratan bahwa hidup bermasyarakat itu dengan hidup di atas sebuah kapal yang berada di tengah-tengah lautan. Jadi Rasulullah memberikan gambaran tentang kehidupan umat manusia di alam dunia ini, diibaratkan seperti hidup bermasyarakat di alam dunia ini dengan hidup di atas kapal lautan yang posisinya berada di tengah-tengah lautan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sabda beliau dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, inna qauman raqibu sapinatan faqtasimu fasara kullun minhum maudhi'un panapara rujulun minhum maudhi'ahu bigosin faqalu lahu ma tusna'u qala huwa makani asna'u bihi ma asa'a fa in akhadhu ala yadihi naja wa naju wa in tarakuhu halaka wa halaku. Nah, ini sabdanya. Kalau diartikan, artinya kurang lebih seperti ini. Ada suatu rombongan naik sebuah kapal laut, lalu mereka membagi-bagi tempat duduk.
dan masing-masing mereka mendapatkan tempat duduknya masing-masing. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka melubangi tempat yang didudukinya itu dengan sebuah kapak. Mereka lalu bertanya, "Ma tusna'u?" Apa itu yang kamu perbuat? Apa yang kamu lakukan itu? Orang yang melubangi kapal tempat duduknya dengan kapak, ia menjawab, "Huwa makani asna'u bihi ma asya." Ini tempat dudukku sendiri dan aku boleh berbuat semauku di tempat dudukku. Nah, itu jawabannya. Jika mereka terus memegang tangannya orang tersebut supaya tidak melubangi kapal di tempat duduknya, maka tentu orang tersebut akan selamat dan mereka pun akan selamat. Akan tetapi sekiranya mereka membiarkannya saja terhadap temannya yang berbuat demikian itu, yakni melubangi tempat duduknya, tentu temannya tersebut yang melubangi tempat duduknya akan celaka dan mereka pun yang tidak mencegahnya akan ikut celaka. Nah, ini hadis. Begitulah kehidupan bermasyarakat manusia di alam dunia oleh Rasul diibaratkan seperti kehidupan di tengah-tengah kapal. Nah, seandainya pada waktu itu orang tersebut ketika dia akan melubangi tempat duduknya di dalam kapal, oleh yang lainnya dicegah, dipegang tangannya, diambil kapaknya supaya tidak melubangi tempat duduknya, tentu semuanya akan selamat. Tapi oleh karena ketika orang tersebut melubangi tempat duduknya di dalam kapal, dibiarkan seorang pun di antara rombongan itu yang ada di dalam kapal membiarkannya, tidak mencegahnya, maka lalu orang itu pun terus melubangi kapalnya. Apa yang terjadi setelah kapal itu bolong? Tentu air masuk. Step by step, kolilan pak kolilan, lama kelamaan itu air lautan masuk ke dalam kapal. Semakin lama semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh, dan akhirnya kapal tenggelam. Dan seluruh rombongan manusia yang ada di dalam kapal tersebut pun celaka ikut tenggelam. Padahal yang melakukan kesalahan cuma satu orang. Nah, inilah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun yang melakukan kemunkaran satu orang, walaupun yang melakukan kejoliman satu orang, walaupun yang melakukan perbuatan dosa satu orang, tapi kalau dibiarkan tidak ada yang mencegahnya, artinya masyarakat tidak punya kepedulian untuk mencegah kemunkaran, maka turun azab Allah, turun malapetaka, turun bencana berupa gempa, semuanya kena. Yang tidak berbuat dosa pun kena. Nah, hal seperti ini sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat 8 Al-Anfal juz 9 ayat 25 juga sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Inilah pentingnya kita untuk mempunyai kepedulian terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya zakat, ibadah itu bukan hanya puasa Ramadan, ibadah itu bukan hanya ibadah haji, ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah yang lainnya.
Amar ma'ruf nahi munkar pun ini ibadah yang hukumnya wajib, pahalanya besar. Bahkan orang-orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mau mengajak, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, mencegah dari kezaliman, mencegah dari perbuatan dosa, bahkan kata Allah, mereka adalah orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 104. Jadi dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 104 Allah telah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini ada dalam surah Ali Imran ayat 104. Dalam ayat ini Allah memerintahkan wal takun. Kalau menurut ilmu tata bahasa Arab, menurut ilmu nahwu, wal takun itu lamnya yang berbaris sukun, wal. Itu lamnya yang berbaris sukun, itu disebut lamul amri. Lam fi'il amar. Lam amar, lam yang menunjukkan makna perintah. Kemudian takun itu fi'il mudhari majazumun bilamil amri. Lafaz takun tersebut yang ada dalam surah Ali Imran ayat 104 itu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar. Kemudian wa alamatu jazmihi as-sukunu, alamat jazmnya sukun di huruf nunnya. Jadi kalau diartikan wal takun itu artinya dan hendaklah ada. Hendaklah ada kata Allah. Berarti Allah memerintahkan supaya ada. Jangan sampai tidak ada. Wal takun dan hendaklah ada kata Allah. Minkum di antara kalian, ummatun segolongan umat, sekelompok umat, yad'una ilal khairi, yang sekelompok umat tersebut yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, namanya amar ma'ruf. Mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak ibadah, ngajak berbuat amal kebaikan. Itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau sampai nggak ada, khawatir nantinya. Ceritanya nanti lain lagi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan sekelompok kaum itu mereka menyeru, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik-baik, kepada hal-hal yang sesuai dengan ridho Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan sekelompok umat tersebut selalu mencegah dari perbuatan munkar. Jadi harus ada kata Allah, wajib harus ada di tengah-tengah masyarakat sekelompok manusia yang tugasnya menegakkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, yang tugasnya mencegah, yang tugasnya yaitu mengajak dan menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari perbuatan munkar, mencegah dari perbuatan zalim, mencegah dari perbuatan dosa. Kata Allah harus ada, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan sampai pincang. Oh, yang amar ma'ruf banyak, yang mengajak kepada kebaikan banyak, yang menyeru kepada orang lain untuk berbuat baik banyak, tapi yang mencegah dari kemungkaran enggak ada, pada takut. Nah, ini enggak balance. Kita itu bukan hanya disuruh mengajak kepada kebaikan, tapi juga kita diwajibkan, disuruh Allah untuk mencegah dari kemungkaran.
Jadi yang mengajak kebaikan harus ada, dan yang mencegah kemungkaran pun harus ada. Dua-duanya harus ada dan harus berjalan supaya balance. Memang sih mencegah dari kemungkaran itu resikonya lebih berat daripada mengajak kepada kebaikan. Kalau ngajak kepada kebaikan mah resikonya ringan lah. Yuk kita sholat. Paling banter kita diomongin, lu aja belum tentu ke surga, cuma gitu doang. Paling gitu doang. Tapi kalau mencegah kemungkaran itu resikonya bisa taruhannya nyawa. Karena yang dihadapi adalah kemungkaran, kejoliman. Apalagi yang dihadapinya penguasa yang jolim. Wah, itu berat resikonya. Makanya jarang orang-orang yang komitmen, konsisten, istiqomah mencegah kemungkaran, jarang. Hanya orang-orang pilihan yang pemberani. Kalau yang mengajak kebaikan banyak. Tapi dua-duanya penting, harus ada. Nah, orang-orang yang seperti itu kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untungnya apa? Satu, Allah tidak akan jadi menurunkan azabnya. Allah tidak akan menurunkan malapetaka, bencana kepada penduduk suatu negeri kalau di dalam negeri tersebut terdapat orang-orang yang komitmen, konsisten, istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau urusan amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak diperhatikan, sudah tidak jalankan, tunggu teguran dari Allah langsung. Mungkin itu berupa gempa bumi, mungkin itu berupa banjir, mungkin hujan besar enggak berhenti-berhenti dibarengi dengan angin yang kencang sehingga meluluh lantahkan seluruh bangunan termasuk rumah kita hancur. Jangan menunggu, Allah yang bertindak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah hikmah ilahi dan begitulah sunnah Rasulullah yang berlaku dalam hidup bermasyarakat atau hidup ijtimai. Risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun di Mekah dan di Madinah sangat mendidik kepada para sahabatnya yang mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Selama 23 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggembleng para sahabatnya yang dijadikan sebagai kekuatan untuk beramar ma'ruf dan nahi anil munkar. Hasilnya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifatul Ula, khalifah pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau dilantik oleh seluruh kaum muslimin menjadi khalifah pertama, apa yang beliau katakan? Abu Bakar Siddiq dilantik oleh seluruh para sahabatnya, disepakati diangkat untuk menjadi Khalifatul Ula, khalifah pertama, untuk melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau berkata, "Inni qad wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni fa in ra'aitumuni ala batil fasaddidni." Nah, ini perkataan Abu Bakar Siddiq setelah resmi dilantik menjadi Khalifatul Ula, menjadi khalifah pertama. Khalifah itu pemimpin, sama dengan presiden. Nah, itu perkataan Abu Bakar Siddiq.
ketika resmi diangkat menjadi khalifah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sudah dipilih oleh kalian menjadi seorang khalifah, menjadi seorang presiden, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa atas kamu, sedangkan aku bukanlah seorang yang paling baik di antara kamu. Maka apabila kamu melihatku melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak benar, melakukan kejoliman terhadap rakyat, maka bantulah aku, ingatkan aku, tegur aku akan sangat berterima kasih. Itu Abu Bakar Siddiq. Jarang pemimpin yang begini. Sekarang mah ditegur sama rakyat, malah rakyat ditangkap-tangkapin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu melihatku melakukan kesalahan, bertindak salah tidak benar, maka tahanlah aku, teruskanlah aku, betulkanlah aku. Jadi apabila aku melakukan yang hak, melakukan yang benar, ikuti aku. Dan apabila aku bertindak salah, luruskan aku, ingatkan aku, tegur aku. Ini pemimpin yang bijak. Jadi enggak karep dewek. Pemimpin yang mau mendengar aspirasi rakyatnya. Itulah sosok pemimpin yang baik, seperti itu idealnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang serupa juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau diangkat menjadi khalifah yang kedua setelah wafatnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu muncullah dari jamaah seorang yang miskin yang bernama Sa'luk. Namanya Sa'luk. Sa'luk ini berkata, wallahi law wajadna fika iwajajan laqawwamna hu bihaddis saifi. Nih, ini seorang jamaah yang bernama Sa'luk, orangnya miskin melarat. Di depan Khalifah Umar bin Khattab mengatakan demikian, wallahi demi Allah, kata beliau, lau wajadna fika iwajajan laqawamna hu bihaddis saib. Demi Allah, jika kedapatan oleh kamu, hai Umar bin Khattab, suatu ketidakjujuran pada dirimu, kami akan betulkan kamu dengan pedangku. Nah, Umar bin Khattab ketika mendengar perkataan orang tersebut enggak marah, malah berterima kasih. Itu artinya sayang rakyat kepada pemimpinnya. Coba kalau pemimpinnya ego, enggak bijak, ditegur begitu, langsung tangkap, jebloskan penjara, mentang-mentang berkuasa. Para khalifah enggak begitu. Abu Bakar Siddiq enggak begitu, Umar bin Khattab enggak begitu, Utsman bin Affan enggak begitu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak begitu. Seluruh para khalifah Rasulullah, mereka benar-benar pemimpin yang bijak, pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, pemimpin yang siap ditegur oleh rakyatnya manakala berbuat salah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang paling efektif dan efisien untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar adalah para pemimpin sebenarnya, para penguasa sebenarnya. Karena mereka punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan. Seandainya para pemimpin, para pejabat,
para penguasa mereka mau menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 104, maka tentu insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi memang itu efektif, sangat efisien kalau amar ma'ruf nahi munkar ini ditegakkan oleh para pemimpin. Ya kalau umpama para pemimpinnya tidak mau menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya minimal paling tidak mendukung perjuangan orang-orang Islam yang selalu konsisten, komitmen, istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, didukung. Jangan justru malah sebaliknya, mereka ditangkap-tangkapin, mereka dijebloskan penjara, bahkan organisasinya dibubarkan. Padahal jelas itu organisasi yang selalu komitmen, konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka mengaplikasikan, merealisasikan, memanifestasikan, mengimplementasikan perintah Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Seharusnya bersyukur kalau di tengah-tengah masyarakat kita ada sekelompok orang-orang yang punya kepedulian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus bersyukur. Karena kalau itu ditegakkan, insya Allah Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita. Allah tidak akan mendatangkan malapetaka. Allah tidak akan mendatangkan bencana. Selama di suatu kampung, desa, kota, di suatu negeri, amar ma'ruf terus ditegakkan, amar ma'ruf nahi munkar terus ditegakkan, insya Allah akan aman, tidak akan diazab oleh Allah. Allah tidak akan menurunkan malapetaka, bencana berupa gempa dan sebagainya sepanjang amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lainnya Allah berfirman, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah, amanu, mereka semuanya beriman kepada Allah. Berimannya kepada Allah benar-benar bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sebatas di mulut saja, tapi benar-benar beriman kepada Allah, membuktikan keimanannya. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Mereka membuktikan keimanannya kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah, mereka semuanya beriman kepada Allah, mereka semuanya bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah dalam ayat ini? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Pasti, kata Allah, kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Negeri itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang subur, sejahtera, rakyatnya makmur semuanya. Syaratnya asal mereka penduduk suatu negeri, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi realitanya, kenyataannya malah justru sebaliknya, kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi penduduk suatu negeri itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, menentang terhadap peringatan-peringatan dari Allah yang disampaikan oleh para rasulnya, yang disampaikan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. Mereka berbuat durhaka kepada para ulama, mereka berbuat durhaka kepada para nabinya. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akhirnya, kata Allah, kami datangkan, kami turunkan malapetaka kepada mereka, kami datangkan bencana besar kepada mereka disebabkan perbuatan mereka durhaka kepada para nabinya. Dan lihat, kaum Nabi Daud dibinasakan oleh Allah lantaran durhaka kepada Nabi Daud. Dikasih peringatan berkali-kali, tidak didengar. Akhirnya Allah yang bertindak. Lihat kaum Bani Israel dibinasakan oleh Allah dulu. Itu karena mereka mendurhakai Nabi Isa. Ayatnya terdapat dalam Al-Quran. Itu ada ayatnya. Surat 5 Al-Ma'idah
juz 6 ayat 7879. Itu ada ayatnya yang menceritakan tentang itu. Lu'inal ladzina kafaru mim bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam jalika bima asaw wa kanu yaqtadun kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu la bisa ma kanu yaf'alun. Itu surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat 78 dan 79. Artinya begini, lu'ina telah dilaknat alladzina kafaru min bani Israil, orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel, ala lisani Daud, atas lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan lisan Isa putra Maryam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melaknat, Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada orang-orang kafir dari golongan Bani Israel. Allah membinasakan mereka. Apa penyebabnya? Jalika, yang demikian itu, bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan orang-orang kafir dari golongan Bani Israel asaw, mereka berbuat durhaka kepada nabinya, mereka menentang nabinya, mereka berpaling dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para nabinya. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah. Mereka berani melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka satu sama lain tidak saling mencegah dari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan munkar, tidak ada yang mencegahnya. Malah justru mereka bekerja sama dalam kemunkaran itu, bekerja sama dalam kezaliman tersebut. Dan mereka dikasih peringatan oleh nabinya, jangan kau lakukan, hentikan perbuatan itu, Allah akan murka kepada kalian. Tapi tidak didengar, maka akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Kebanyakan umat-umat Nabi terdahulu dibinasakan oleh Allah lantaran kedurhakaan mereka kepada para nabinya. Sekarang para nabi yang berjumlah 124.000 nabi sudah wafat semua. Tapi jangan lupa ada pewarisnya, yaitu para ulama. Para ulama inilah pewaris para nabi. Para ulama inilah yang melanjutkan, yang meneruskan perjuangan dakwah para rasul untuk menyampaikan agama Allah di muka bumi. Nah, kalau di zaman sekarang umat manusia durhaka kepada para ulama, itu salah. Artinya dia berbuat durhaka kepada para nabi. Karena para nabi kedudukannya, posisinya adalah sebagai pewaris para nabi. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kalau di zaman sekarang ini umat manusia durhaka kepada para ulama, para ulamanya ditentang, para ulama dicaci maki, para ulamanya dinistai, para ulamanya diintimidasi, para ulamanya dikriminalisasi, para ulamanya dijebloskan penjara, para ulamanya dilawan. Boleh jadi nanti yang murka Allah kepada kita. Akhirnya Allah turunkan azab di negeri kita berupa bencana dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah yang negor lah. Kalau Allah yang negor malah repot kita nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali oleh karena sudah jam 6 kurang ya, jam 6 kurang 22 menit, pengajian kita hari ini cukup. Jadi hari ini kita membahas tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini ibadah, hukumnya wajib, pahalanya besar. Aduh Pak Ustadz, saya sibuk tahajud, nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Aduh Pak Ustadz, saya sibuk puasa Senin Kemis. Aduh Pak Ustadz, saya sibuk ibadah yang lainnya, berzikir. Apakah tahajud kita lebih hebat daripada tahajudnya Rasulullah? Apakah puasa kita lebih rajin, lebih hebat daripada puasanya Rasulullah? Apakah ibadah kita, zikir kita lebih hebat daripada zikirnya Rasulullah?
Rasulullah orang yang paling hebat, paling getol, paling rajin. Tahajudnya tiap malam tidak pernah luput, puasanya tidak pernah luput, baca Qur'annya, zikirnya Rasulullah luar biasa. Tapi beliau tidak pernah mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita lihat siapa yang menjadi panglima besar dalam Badar. Rasulullah turun langsung ke lapangan, ikut perang, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah. Siapa yang menjadi panglima besar dalam perang Uhud? Rasulullah. Dalam perang Hunain, perang Hondak, dan perang-perang yang lainnya, Rasulullah. Padahal Rasulullah orang yang paling hebat tahajudnya, orang yang paling hebat ibadahnya. Tapi beliau nggak pernah mengatakan, aduh Pak Ustadz, nggak sempat saya baca Quran. Rasulullah paling rajin baca Qurannya, tapi beliau nggak pernah mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ibadah kita dibandingkan dengan ibadah Rasulullah nggak seberapa, nggak ada apa-apanya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian para jamaah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atbatan ya jirata alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pangpana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhabbatihim minal fitani wa muhabbatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah, Rabbana zidna malam mubaraka yakina li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati dinika dinil Islam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menegakkan yang hak tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.